Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengendalian internal yang beranggotakan Fatkiyah Jihan Salsabila dengan NIM 003, Ainia Beren Febrianti dengan NIM 028, Nizar Sultan Abdillah dengan NIM 120, Revana Aruning Tias dengan NIM 143, Muhammad Wisnu Pratama dengan NIM 156. Pengendalian suhu. Pentingnya pengendalian suhu seringkali tidak dianggap. Banyak perilaku hewan yang seperti tidak menjadi masuk akal merupakan cara untuk menghangatkan atau mendinginkan tubuh. Contohnya, menurut Ehrlich, Dobkin, dan W.Y. 1988, burung camar, bebek, dan burung-burung besar lainnya berdiri dengan satu kaki. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Padahal lebih mudah menjaga keseimbangan dengan dua kaki. Hal tersebut karena mereka merasa kedinginan. Dengan melipat satu kaki mendekati tubuh, akan menghangatkan tubuh mereka. Menurut Satinov 1991, untuk tikus yang baru lahir pada suhu udara 20-23 derajat Celcius, mereka akan terasa sangat dingin. Padahal untuk manusia dewasa, suhu tersebut terasa nyaman. Faktanya, bahwa suhu mempengaruhi perilaku yang tidak selalu kita sadari. Pengendalian suhu memiliki peran dan daya tarik yang lebih tinggi daripada yang disadari oleh para psikolog. Homeostasis dan alostasis. Homeostasis merupakan kecenderungan untuk mempertahankan kondisi tubuh mendekati nilai yang diharapkan. Proses suhu tubuh, lapar, dan haus. Tetapi nilai yang dikehendaki berubah sesuai kondisi lingkungan. Para peneliti menggunakan istilah alostasis, yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti variabel dan berdiri, untuk menggambarkan perubahan dinamis pada nilai yang dikehendaki sebagai bentuk respon terhadap kehidupan pada perubahan lingkungan. Suhu tubuh yang tinggi memungkinkan mamalia dan burung bergerak cepat tanpa kelelahan, bahkan di lingkungan yang suhunya rendah. Pengendalian suhu tubuh. Menurut Burton 1994, manusia pada masa dewasa awal menghabiskan sekitar 2.600 kilokalori per hari. Energi tersebut tidak ditujukan untuk pergerakan otot ataupun aktivitas pikiran. Manusia menggunakan sekitar 2/3 energi yang ada untuk metabolisme basal, yaitu energi yang digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh konstan dalam keadaan istirahat. Sebagian besar hewan amfibi, reptil, dan ikan adalah hewan poikilotermik, yaitu suhu tubuh hewan-hewan tersebut sama dengan suhu lingkungan. Hewan tersebut tidak memiliki mekanisme fisiologi untuk mengendalikan suhu tubuh, misalnya menggigil atau berkeringat. Mamalia dan burung adalah hewan homeotermik. Hewan-hewan seperti ini dapat memanfaatkan mekanisme fisiologis untuk mempertahankan suhu tubuh yang hampir konstan pada kisaran suhu lingkungan yang besar. Hanya terdapat satu mekanisme yang digunakan untuk mendinginkan tubuh apabila suhu lingkungan lebih hangat daripada suhu tubuh, yaitu berkeringat. Hewan yang tidak berkeringat akan terengah-engah atau menjilat air di sekitar mereka sehingga penguapan menyatakan mendinginkan tubuh. Ada beberapa mekanisme fisiologis meningkatkan panas tubuh pada lingkungan yang dingin. Di antaranya, 1. Dengan menggigil. Kontraksi otot seperti yang terjadi waktu kita menggigil akan menghasilkan panas. 2. Penurunan aliran darah menuju kulit yang berfungsi untuk mencegah pendinginan darah sebelum mencapai otak, jantung, otot, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan baik oleh mamalia selain manusia, yaitu menegangkan rambut kecil yang tumbuh di sekujur tubuh untuk meningkatkan isolasi terhadap panas. Sebagai manusia, kita memiliki bukti peninggalan mekanisme tersebut, dan juga dapat menegangkan rambut halus di permukaan tubuh melalui sensasi merinding.
Selain hal-hal tersebut, kita juga memanfaatkan mekanisme perilaku, sama halnya seperti hewan poikilotermik. Ada pula beberapa mekanisme perilaku lain yang berperan dalam pengendalian suhu. Di antaranya, 1. Pakailah baju yang lebih tebal atau tipis. Itulah strategi yang dilakukan oleh manusia. Sementara mamalia lain menegangkan atau menidurkan rambut di sekujur tubuhnya. Kedua, perilaku menjadi lebih aktif untuk menghangatkan diri dan menjadi kurang aktif untuk menghindari kepanasan. Yang ketiga, cara berpelukan atau berdekatan dengan individu lain adalah cara yang dilakukan untuk menghangatkan diri. Kita mungkin akan enggan melakukannya dengan orang yang tidak kita kenal, akan tetapi hewan-hewan lain akan melakukannya. Sebagai contoh, salah satu jenis bebek perairan laut. Menurut Weidensaul 1998, lebih dari 150.000 ekor bebek dari jenis ini berkumpul jadi satu. Mereka tidak hanya saling menjaga kehangatan, namun juga mempertahankan lubang pada es yang berdiameter 20 mil yang digunakan sebagai lokasi penyelamat untuk menangkap ikan sepanjang musim dingin. Manfaat suhu tubuh tinggi yang konstan. Terdapat dua perbandingan untuk menunjukkan bahwa suhu tubuh tinggi yang konstan sangat berpengaruh. Contoh pertama, ada pada ikan. Ketika suhu air berubah menjadi semakin dingin, ikan perlu menggerakkan serat otot cepatnya untuk tetap aktif, walaupun beresiko cepat lelah. Sementara burung dapat menjaga otot-ototnya untuk tetap hangat sepanjang waktu, sehingga burung dapat bergerak dengan cepat terlepas dari suhu lingkungannya. Jadi, suhu tubuh yang tinggi memungkinkan mamalia dan burung untuk bergerak dengan cepat tanpa kelelahan, bahkan di lingkungan yang suhunya rendah. Namun, suhu tubuh tinggi menimbulkan efek trade-off. Ketika suhu semakin tinggi, akan terjadi tukar pilih atau trade-off. Untuk otot, semakin tinggi suhu tubuh, maka aktivitas otot akan semakin baik. Namun untuk protein, stabilitas protein akan menurun seiring dengan bertambahnya suhu. Stabilitas protein menurun. Di atas suhu 40 derajat Celcius atau 41 derajat Celcius, protein akan mulai terurai dan ikatan-ikatan di dalam protein kehilangan karakteristik yang bermanfaat, sehingga dibutuhkan lebih banyak energi untuk mempertahankan suhu tubuh. Namun, pada organisme termofili yang dapat hidup pada perairan dengan suhu mendekati titik didih, mereka memiliki ikatan kimia yang lebih banyak untuk menstabilkan protein. Tetapi, karena karakteristik enzim protein bergantung pada struktur fleksibel protein itu sendiri, produksi protein berstruktur kaku yang dapat bertahan pada suhu tinggi akan mengurangi fungsinya. Mekanisme otak. Semua perubahan fisiologis yang mempertahankan suhu tubuh secara keseluruhan bergantung pada bagian-bagian tertentu di dalam dan di dekat hipotalamus yang terletak di bagian dasar otak. Bagian praoptik dan hipotalamus anterior atau yang biasa disebut POHAH adalah bagian yang sangat berperan dalam pengendalian suhu. Bagian tersebut terletak di anterior sisi anterior hipotalamus. Letak praoptik dekat dengan kiasma optik, yaitu lokasi persilangan antara saraf optik. Jika peneliti memanaskan POHAH pada hewan, maka hewan tersebut akan berkeringat, meskipun dengan suhu lingkungan yang dingin. Dan sebaliknya, jika peneliti mendinginkan bagian POHAH pada hewan, hewan tersebut akan menggigil, meskipun dalam suhu lingkungan yang hangat. Hal tersebut menunjukkan bahwa POHAH memantau suhu yang berubah pada selnya sendiri selain menerima input dari reseptor-reseptor pada kulit dan sumsum tulang belakang yang sensitif terhadap perubahan suhu. Demam. Demam adalah pertahanan tubuh untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus ditandai dengan meningkatnya suhu tubuh. Beberapa tipe bakteri tertentu tumbuh lebih lambat pada suhu tinggi dibandingkan dengan suhu normal mamalia. Maka, demam dapat meningkatkan kesempatan suatu individu untuk bertahan terhadap infeksi bakteri. Namun pada manusia, demam dengan suhu di atas 41 derajat Celcius dapat menyebabkan kematian. Proses terjadinya demam. Bakteri, virus, jamur, dan pengganggu lain masuk ke tubuh. Hal tersebut menyebabkan sel darah putih atau leukosit datang untuk melawannya.
Kemudian, leukosit akan melepaskan protein kecil bernama sitokin yang akan membantunya melawan bakteri virus tersebut dan membantu berkomunikasi dengan otak. Beberapa sitokin dapat melewati sawar darah otak, namun sitokin umumnya menstimulasi saraf vagus, sehingga saraf tersebut mengirim sinyal ke hipotalamus untuk memicu demam, maka terjadilah demam. Ya, selanjutnya saya di sini akan membahas subbab dari pengendalian internal mengenai haus. Nah, di sini nampak ya ada minuman bertuliskan tulisan haus. Haus ya minum. GoFood juga boleh, ya sedikit hiburan saja. Oke, jadi apa sih sebenarnya? Sebelumnya apa sih sebenarnya haus itu? Di sini saya menemukan definisi haus dari KBBI dan Wikipedia. Kalau menurut KBBI, haus itu memiliki makna berasa kering kerongkongan kita dan membuat kita ingin minum, seperti itu. Kalau dari Wikipedia, haus itu merupakan keinginan untuk minum cairan yang menghasilkan naluri dasar hewan untuk minum. Dari dua definisi yang telah saya sebutkan tadi, muncul sebuah pertanyaan. Lalu, mengapa sih manusia ini bisa merasakan haus? Nah, di sini saya jelaskan bahwa tubuh manusia itu memerlukan kecukupan cairan dalam sistem peredaran darahnya guna mempertahankan kenormalan tensi darahnya. Lalu, tubuh manusia itu mengandung 70% kandungan air yang dapat menentukan laju reaksi kimia dalam tubuh melalui konsentrasi zat kimia yang larut dalam pengendalian kandungan air. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme dari pengendalian kandungan air tersebut? Nah, berikut merupakan mekanisme pengendalian airnya, di mana sama kaitannya dengan spesies hewan seperti berang-berang atau hewan yang hidupnya di danau atau sungai yang masih bisa merasakan rasa haus. Manusia juga dapat merasakan kehausan, namun dengan metode atau cara pengendalian atau konservasi yang berbeda antar spesiesnya. Jika berang-berang yang gemar meminum banyak air mengekspresikan urin dengan konsentrasi rendah, manusia malah mengeluarkan urin dengan konsentrasi yang tebal atau tinggi guna mengendalikan air di dalam tubuhnya. Penebalan konsentrasi urin dalam ginjal manusia dapat dipicu oleh hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari bagian belakang atau pituitari posterior, yaitu hormon ADH atau antidiuretik hormon, atau bisa disebut vasopressin. Nah, sebenarnya haus dibagi menjadi dua tipe, yaitu ada haus osmotik dan hipovolemik, yang masing-masing dari dua tipe ini menjadi pendorong bagi perbedaan perilaku pada manusia. Ya, yang pertama ada haus osmotik. Haus osmotik ini disebabkan oleh tekanan osmotik darah yang meningkat dan menarik air keluar dari membran sel. Tekanan osmotik terjadi ketika konsentrasi molekul terlarut pada cairan di sisi luar dan dalam membran sel tidak sama besar. Lebih jelasnya yaitu ketika air cenderung berpindah dari molekul berkonsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi dan melalui membran semi permeabel. Air dapat melintas dari cairan intraseluler menuju cairan ekstraseluler atau sebaliknya. Haus osmotik memiliki reseptor yang berupa OVLT dan organ subornikal. OVLT adalah organum vasculosum laminae terminalisi, yang di dalam keduanya terdapat neuron yang bertugas untuk mendeteksi perubahan tekanan osmotik dan kandungan garam dalam darah. Neuron tersebut akan mengirim informasi ke area hipotalamus yang berada di atas pituitari yang berperan dalam proses sekresi vasopressin dan minum. Ya, selanjutnya tipe yang kedua dari haus ada haus hipovolemik yang dipicu oleh volume cairan yang rendah yang menyebabkan tubuh kita mengeluarkan hormon yang memengaruhi konstriksi pembuluh darah. Konstriksi pembuluh darah itu merupakan momen di mana darah kita membengkak atau membengkak karena pembuluh darah kita mengecil atau mengerut. Nah, hormon tersebut seperti contoh hormon vasopressin dan angiotensin II yang membantu proses konstriksi pembuluh darah tersebut.
untuk mengompensasi penurunan tekanan darah. Angiotensin 2 ini berperan sebagai pemicu haus yang beriringan dengan kerja reseptor pendeteksi tekanan darah pada vena-vena besar. Jika kita mengalami haus hipovolemik, terlebih saat kita mengalami pendarahan, diare, atau hanya berkeringat pun, kita memerlukan pemulihan cairan air dan garam di dalam tubuh kita agar jantung kita tidak kesulitan memompa darah ke otak dan nutrien mampu mengalir ke dalam sel dengan kecepatan yang normal. Nah, berikut merupakan perbedaan dari tipe haus osmotik dan hipovolemik tadi yang saya sajikan di dalam tabel. Nah, ternyata pada makhluk hidup yang merasakan haus hipovolemik dapat membawa dampak berupa rasa lapar spesifik terhadap natrium yang memunculkan keinginan kuat bagi makhluk hidup itu untuk mengonsumsi makanan dengan cita rasa yang asin. Lapar spesifik terhadap natrium ini dikendalikan oleh hormon aldosteron pada kelenjar adrenal di saat cadangan natrium tubuh sedang turun dan mampu membantu ginjal, kelenjar saliva, dan kelenjar keringat untuk mempertahankan garam. Selanjutnya akan disampaikan pembahasan mengenai rasa lapar oleh rekan Jihan dan Wisnu. Berikut adalah materi-materi yang akan dibahas. Pencernaan dan pemilihan makanan. Fungsi sistem pencernaan adalah untuk memecah makanan menjadi molekul-molekul kecil yang bisa digunakan oleh sel. Pencernaan dimulai di mulut, tempat enzim dalam air liur memecah karbohidrat. Makanan yang tertelan akan bergerak menuju ke kerongkongan dan kemudian menuju ke perut, tempat makanan bercampur dengan asam klorida dan enzim yang mencerna protein. Perut menyimpan makanan untuk sementara waktu, dan kemudian otot sphincter bundar terbuka di ujung perut untuk melepaskan makanan ke usus kecil. Usus kecil memiliki enzim yang mencerna protein, lemak, dan karbohidrat, dan juga menyerap bahan-bahan yang dicerna ke dalam darah, yang membawa bahan kimia tersebut ke sel-sel tubuh yang menggunakannya atau menyimpannya untuk digunakan nanti. Usus besar menyerap air dan mineral dan melumasi bahan yang tersisa untuk mengeluarkannya. Konsumsi produk susu. Mamalia yang baru lahir pada mulanya bertahan hidup dengan ASI. Seiring bertambahnya usia, mamalia berhenti menyusu dikarenakan beberapa alasan, yaitu pasokan susu menurun, ibu mulai mengesampingkannya, dan bayi mulai mengonsumsi makanan yang lain. Sebagian besar mamalia pada usia sapi kehilangan enzim laktase usus yang diperlukan untuk metabolisme laktosa gula dalam susu. Manusia adalah pengecualian parsial untuk aturan ini. Banyak orang dewasa memiliki kadar laktase yang cukup untuk mengonsumsi susu dan produk susu yang lainnya sepanjang hidupnya. Namun, prevalensi gen yang diperlukan bervariasi. Hampir semua orang dewasa di Tiongkok dan negara-negara sekitarnya tidak dapat memetabolisme laktosa, seperti halnya sejumlah orang di bagian dunia lainnya. Orang yang tidak toleran laktosa dapat mengonsumsi susu dalam jumlah yang sedikit, kemudian keju dan yogurt dalam jumlah yang lebih besar yang lebih mudah dicerna. Tetapi orang yang tidak toleran laktosa, kuat untuk mencerna laktosa sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Orang Eropa yang dapat mencerna laktosa pada masa dewasa semuanya memiliki gen yang sama, sedangkan orang di berbagai area di Afrika memiliki gen yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa gen untuk pencernaan laktosa dewasa berevolusi secara independen beberapa kali ketika berbagai kelompok mulai memelihara ternak. Pemilihan makanan dan perilaku. Banyak orang yang memiliki keyakinan yang belum dibuktikan kebenarannya akan hal ini. Contohnya, banyak orang yang percaya bahwa makan gula membuat anak menjadi hiperaktif. Padahal, pada kenyataannya ini hanyalah sebuah ilusi berdasarkan kecenderungan orang untuk melihat apa yang mereka harapkan. Bisa dikatakan demikian karena telah ada sebuah penelitian
dengan meminta anak-anak untuk makan makanan ringan dengan gula pada hari-hari yang dipilih secara acak dan makan makanan ringan yang diberi pemanis buatan pada hari-hari lain tanpa memberitahu mereka atau orang lain apa yang mereka terima pada hari tertentu. Penelitian seperti ini pun tidak menemukan pengaruh signifikan gula pada tingkat aktivitas, perilaku bermain, atau kinerja sekolah anak-anak. Kesalahpahaman umum yang lainnya adalah bahwa makan kalkun menyebabkan kantuk. Konon karena makan kalkun meningkatkan pasokan triptofan. Memang benar bahwa triptofan membantu otak memproduksi melatonin yang memiliki jumlah rata-rata triptofan. Rasa kantuk pada sore hari merupakan hasil dari makan berlebihan pada umumnya, bukan dari kalkun tersebut. Di sisi lain, ada suatu kepercayaan yang selama ini dianggap sebagai omong kosong, tetapi kemudian ternyata terbukti benar. Keyakinan tersebut adalah bahwa ikan adalah makanan untuk otak. Banyak ikan, terutama salmon, mengandung minyak yang mendukung fungsi otak. Ibu yang makan banyak makanan laut selama kehamilan cenderung memiliki anak yang berkinerja lebih baik dalam tes kemampuan kognitif, baik pada masa bayi maupun setelahnya. Pengaturan jangka pendek dan jangka panjang dalam makan. Faktor mulut. Keinginan untuk mengunyah pada manusia kuat. Orang suka makan, orang suka mencicipi dan mengunyah. Bahkan ketika mereka tidak lapar, adalah bukti keinginan untuk mengunyah. Dalam hal ini, faktor mulutlah yang menyebabnya. Dilakukan percobaan di mana beberapa mahasiswa makan siang 5 hari dalam seminggu melalui selang, di mana selang tersebut menyalurkan makanan cair langsung ke perut. Hasilnya, sebagian peserta mendapati makanan yang tidak dicicipi terasa tidak memuaskan dan melaporkan keinginan untuk mencicipi atau mengunyah sesuatu. Dapat disimpulkan bahwa merasakan makanan berkontribusi terhadap rasa kenyang, tetapi itu tidak cukup. Perut dan usus. Sinyal utama untuk mengakhiri makanan adalah distensi atau proses mengembungnya lambung. Distensi perut merupakan hipotesis yang biasanya digunakan untuk menjelaskan rasa kenyang. Saraf vagus atau saraf kranial X menyampaikan informasi ke otak mengenai peregangan lambung. Namun, orang yang perutnya diangkat melalui operasi karena kanker lambung atau penyakit lain masih melaporkan rasa kenyang, sehingga dapat disimpulkan bahwa makanan berakhir setelah distensi lambung atau duodenum. Duodenum, bagian dari usus kecil yang berdampingan dengan lambung, adalah tempat utama untuk menyerap nutrisi. Saraf duodenum menginformasikan otak tidak hanya tentang distensi, tetapi juga jenis dan jumlah nutrisi. Distensi duodenum melepaskan hormon cholecystonikin atau biasa disebut CCK, yang membatasi ukuran dengan 2 cara, yaitu 1. Mengerutkan otot sphincter antara lambung dan duodenum, menyebabkan perut menahan isinya mengisi lebih cepat dari biasanya. Yang kedua, menstimulasi saraf vagus untuk mengirim sinyal ke hipotalamus, menyebabkan sel-sel di sana melepaskan neurotransmitter yang merupakan versi pendek dari molekul CCK itu sendiri. CCK membantu kita mengakhiri makan tetapi tidak menghasilkan efek jangka pendek. Glukosa, insulin, dan glukagen. Pencernaan mengubah banyak makanan menjadi glukosa, sumber energi penting di seluruh tubuh dan hampir satu-satunya bahan dasar otak. 2 hormon pankreas, insulin dan glukagen, mengatur aliran glukosa ke dalam sel. Saat sebelum, selama, dan setelah makan, pankreas meningkatkan pelepasan insulin yang memungkinkan glukosa melalui sel. Saat glukosa yang dihasilkan terlalu banyak, maka akan disimpan di hati dan mengubahnya menjadi glikogen dan juga memasuki sel-sel lemak, kemudian diubah menjadi lemak dan menyimpannya. Efek akhirnya adalah mencegah kadar glukosa darah naik terlalu tajam. Jika kadar insulin tetap tinggi, tubuh terus memindahkan glukosa darah ke sel hingga lama setelah makan. Sebelum terlalu lama, glukosa darah turun karena glukosa meninggalkan darah tanpa ada glukosa yang masuk.
Hasilnya adalah meningkatnya rasa lapar. Leptin. Pengecapan, distensi perut, distensi duodenum, dan insulin membantu onset dan offset makan. Tubuh membutuhkan mekanisme jangka panjang untuk mengkompensasi kesalahan sehari-hari. Tubuh juga melakukannya dengan memonitor persediaan lemak, yaitu hormon leptin. Leptin memberi sinyal pada otak Anda mengenai cadangan lemak. Ketika cadangan lemak berkurang, kadar leptin menurun dan Anda akan bereaksi dengan makan lebih banyak dan menjadi kurang aktif untuk menghemat energi. Mekanisme otak. Rasa lapar tergantung pada isi perut dan usus Anda, ketersediaan glukosa ke sel-sel, dan persediaan lemak tubuh. Ada 2 jenis sel dalam nukleus aquarta hypothalamus yang dianggap sebagai area utama untuk mengendalikan nafsu makan. Gangguan makan. Mengapa setiap orang di negara yang makmur tidak mengalami obesitas? Sementara itu, di sisi lain ada orang yang mengalami anoreksia atau bulimia, yaitu mereka yang berganti-ganti antara makan terlalu banyak dan makan terlalu sedikit. Melihat fakta bahwa ada orang yang menjadi gemuk dan ada yang tidak, masuk akal jika kita bertanya apa yang membuat sejumlah orang tersebut lebih rentan menjadi gemuk ketimbang yang lain. Salah satu pendapat yang banyak diyakini mengenai hal ini adalah bahwa obesitas merupakan reaksi terhadap tekanan psikologis. Ya, jadi banyak orang yang tertekan, kemudian menghibur diri untuk sementara waktu dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan kalori. Tampilan makanan lezat sendiri mengaktifkan pusat reward di hampir seluruh bagian otak, dan efeknya lebih besar pada pelaku makan yang baru saja mengalami pengalaman yang buruk. Kemudian pengaruh lain yang mungkin ada terkait kerentanan menjadi gemuk adalah lingkungan prenatal. Sebuah studi pada tikus menemukan bahwa jika seorang ibu mengonsumsi makanan tinggi lemak selama kehamilan, bayinya mengembangkan hipotalamus lateral dan neurotransmitter lain yang memfasilitasi peningkatan makanan. Perubahan ini bertahan sepanjang hidup. Jadi, dapat disimpulkan bahwa paparan makan tinggi lemak sebelum kelahiran membuat anak cenderung meningkatkan nafsu makan dan berat badan. Genetika dan berat badan. Para peneliti membedakan 3 jenis heritabilitas untuk obesitas. Salah satu jenis heritabilitas ini yaitu obesitas sindrom yang dihasilkan ketika gen menyebabkan masalah medis termasuk obesitas. Contohnya, sindrom Prader-Willi ditandai dengan cacat kognitif ringan, perawakan pendek, dan obesitas. Orang dengan sindrom ini makan berlebihan dan masih menghasilkan kadar grelin yang tinggi, menunjukkan bahwa masalah mereka terkait dengan ketidakmampuan untuk menghentikan pelepasan grelin. Tipe kedua, obesitas monogenik, terjadi ketika gen tunggal menyebabkan obesitas tanpa kelainan fisik dan mental. Tipe ketiga adalah obesitas poligenik atau umum, berkaitan dengan banyak gen yang masing-masingnya sedikit meninggalkan kemungkinan obesitas. Gen bergantung pada lingkungan. Seperti pada awal tahun 1900-an, penduduk Pima yang merupakan penduduk asli Amerika dari Arizona dan Meksiko, sebagian besar mengonsumsi tanaman gurun yang matang pada musim hujan yang singkat. Penduduk Prima ini rupanya mengembangkan strategi makan sebanyak mungkin ketika makanan tersedia karena harus melalui periode kelangkaan bahan makan. Mereka juga mengembangkan kecenderungan untuk menghemat energi dan membatasi aktivitasnya. Namun saat ini dengan banyaknya makanan yang berkalori tinggi yang biasa disajikan di Amerika Serikat dalam kehidupan sehari-hari, strategi makan sebanyak mungkin dan tidak banyak beraktivitas pun menjadi maladaptif alias tidak sesuai dengan lingkungan dan situasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berat mereka bergantung pada kombinasi gen dan lingkungan. Teknik penurunan berat badan.
Banyak psikolog saat ini merekomendasikan perubahan kecil dalam diet, yaitu makan dalam porsi yang sedikit kurang banyak dari biasanya, dengan harapan akan lebih banyak orang yang tetap mengikuti diet ini. Rekomendasi yang lainnya adalah mempromosikan kesehatan yang baik dengan asupan nutrisi yang baik dan olahraga, terlepas dari apa yang terjadi pada berat badan. Agar olahraga mendatangkan manfaat, latihan yang dijalani tidak perlu terlalu berat, tetapi yang terpenting adalah dipertahankan. Seperti jalan cepat selama 1 jam sehari yang dilakukan secara rutin selama beberapa hari dalam seminggu. Selain itu, ada satu lagi saran yang tidak boleh dilewatkan, yaitu mengurangi atau menghilangkan konsumsi minuman ringan atau soft drink. Para peneliti menemukan bahwa orang yang mengonsumsi setidaknya 1 minuman ringan per hari cenderung mengalami kelebihan berat badan. Sekitar tahun 1970, perusahaan-perusahaan Amerika mulai menggunakan pemanis untuk minuman yang mereka produksi dengan jagung fruktosa tinggi, bukan gula. Fruktosa sedikit lebih manis dibandingkan gula meja biasa, dan harapannya orang bisa memenuhi hasratnya akan rasa manis dengan kalori yang lebih sedikit. Namun, gagasan ini jelas tidak berhasil karena obesitas sendiri malah menyebar dan banyak terjadi di masyarakat, dan bukannya berkurang. Sejak saat itu, justru ada kemungkinan bahwa fruktosa sebenarnya turut menambah masalah. Cara lain pun dilakukan dengan mempermanis minuman menggunakan pemanis buatan dengan harapan mampu memenuhi hasrat akan rasa manis tanpa kalori sama sekali. Sejak munculnya minuman diet, obesitas semakin meningkat dan menyebar di masyarakat, serta konsumsi gula pun semakin meningkat. Jadi, ternyata tidak ada yang namanya memuaskan keinginan untuk rasa manis. Makan makanan yang manis dan berkalori tinggi meningkatkan preferensi untuk makanan serupa selama berhari-hari sesudahnya. Ketika diet dan olahraga gagal membantu seseorang menurunkan berat badan, pilihan lain pun tertuju pada obat penurun berat badan. Sayangnya, sebagian besar obat yang membantu orang menurunkan berat badan menghasilkan efek samping yang tidak menyenangkan, dan kebanyakan dokter menghindari untuk meresepkannya. Ada lagi pilihan berupa pepes lambung, yaitu bagian perut dijahit sehingga makanan tidak bisa masuk. Dengan mengurangi ukuran lambung, operasi diharapkan membuat orang bisa makan lebih sedikit, tetapi menghasilkan rasa kenyang. Meski demikian, pembedahan menimbulkan resiko yang cukup tinggi, sehingga direkomendasikan hanya pada kasus obesitas yang cukup serius. Di sisi lain, masih ada satu lagi pilihan eksperimental yang bisa dilakukan, tetapi kali ini tergolong kontroversial, yaitu memindahkan feses dari satu sistem pencernaan ke sistem pencernaan lainnya. Bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah suatu kondisi berganti-gantian, yaitu orang akan makan berlebihan pada suatu waktu dan melakukan diet ketat pada waktu yang lain. Secara umum, penderita bulimia nervosa akan memaksakan diri untuk muntah, tetapi tidak semuanya demikian. Rata-rata, orang dengan bulimia menunjukkan berbagai kelainan biokimia, termasuk peningkatan produksi grelin, hormon yang berhubungan dengan peningkatan nafsu makan. Dalam beberapa poin, bulimia menyerupai kecanduan narkoba. Siklus bulimia yaitu diet ketat di satu sisi dan makan berlebihan di sisi lain sebagai suatu bentuk kecanduan. Anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ditandai dengan penolakan makan dengan jumlah cukup untuk mempertahankan berat badan yang sehat. Dalam beberapa kasus, anoreksia nervosa dapat mengancam jiwa. Penderita anoreksia tidaklah menganggap bahwa makanan itu rasanya tidak enak. Sebaliknya, mereka mengekspresikan rasa takut yang berlebihan akan lemak. Ketika mereka makan, mereka sangat menyukai makanan rendah lemak
dan rendah kalori. Studi otak pada orang dengan anoreksia menunjukkan kelainan pelepasan dopamin dan variabel lainnya. Tetapi kelainan ini merupakan hasil dari penurunan berat badan yang berkepanjangan, alih-alih sebagai penyebabnya. Kelainan psikologis pun mungkin juga merupakan sebuah hasil alih-alih sebagai reaksi terhadap depresi. Namun, meski banyak penderita anoreksia menunjukkan tanda-tanda depresi, sangat sedikit atau tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka menderita depresi. Pandangan lainnya berpendapat bahwa masalah utama yang ada adalah penurunan berat badan itu sendiri. Jadi, hipotesis yang bisa ditarik adalah bahwa seseorang yang diet untuk menurunkan berat badan mulai berlari atau berolahraga lainnya, terutama pada hari-hari yang lebih dingin, dan sebagai hasilnya kehilangan berat badan semakin banyak.